Halo, selamat siang. Selamat siang, kembali lagi di kelas online Lupin Course. Kali ini di sesi 2 ya. Ini minggu kedua batch 3 atau di bulan Februari. Bulan Maret. Bulan Maret 2022. Kali ini kita minggu kedua akan membahas tentang nilai dan titik stasioner. Kemudian nanti juga akan dibahas juga titik balik maksimum maupun minimum. Kemudian untuk materi ini telah kita update di grup ya, di grup Telegram. Kemudian kalau kalian bisa atau kalian juga bisa mengakses di lupincourse.com, dan untuk setiap soal di website tersebut kita punya video pembahasan yang bisa kalian akses di YouTube. Oke. Kita langsung saja ya, karena waktunya terbatas, maksimal 30 menit, dan nomor orang belum bahas soal ya. Nih. Yang pertama adalah aplikasi turunan fungsi dan nilai titik stasioner. Oke, titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal nih. Ini terjadi jika turunannya itu 0 ya. Jika turunannya 0 atau gradiennya adalah 0 nih. Nih, adalah titik stasioner. Kemudian definisi nilai dan titik stasioner. Nih, misal F fungsi trigonometri. Kok fungsi trigonometri? Misal fungsi aljabar gitu ya. Fungsi aljabar. Atau sebenarnya trigonometri juga boleh sih. Yang mempunyai turunan, dan jika turunannya ternyata sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A. Dengan nilai FA disebut nilai stasioner, fx di x sama dengan A. Dan titik A, FA disebut titik stasioner. Masih bingung mungkin ya kalau materi aja. Nanti kalau kita udah bahas soal pasti akan lebih jelas. Kemudian jenis-jenis titik stasioner. Ada 3 nih, titik maksimum, titik belok, kemudian titik minimum. Titik maksimum ini gambarnya, kemudian titik belok, dan terakhir adalah titik minimumnya. Oke, lanjut. Kita mulai nih, nilai dan titik stasioner dari fungsi. Kita punya fungsi yaitu fx sama dengan x pangkat 3 min 27x plus 13. Jadi kita akan mencari nilai dan titik stasioner fungsi tersebut. Pertama kali kita harus mencari turunan pertamanya. Ingat rumusnya adalah pangkatnya kita pindah ke depan ya, then pangkatnya kita kurang 1. Maka di sini kita tulis fx sama dengan X pangkat 3 min 27X plus 13. Kemudian turunannya berarti menjadi F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 27. Gitu ya. Kemudian kita cari nih syarat stasionernya. Oke, selamat datang buat Kak Putri, Kak Raffi, dan Kak Rama. Selamat datang ya. Kita ini udah mulai di pembahasan. Kemudian syarat stasionernya itu ternyata kalau turunannya bernilai 0. Jadi kita tulis persamaannya f aksen x sama dengan 0. Maka turunannya itu berarti 3x kuadrat min 27 itu sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 3 kali x kuadrat min 9 sama dengan 0, dan 3x kuadrat min 9 kita ubah menjadi x plus 3 kali x min 3. Maka x-nya yaitu min 3 atau x-nya 3. Kemudian nilai X yang kita ketahui ini, min 3 sama 3, kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Maka, jika X sama dengan min 3, berarti F min 3 gitu ya. Kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan min 3, menjadi min 3 pangkat 3, min 27 kali min 3, plus 13, 67. Nah, nilai stasionernya berarti salah satunya 67. Dan misal X-nya ternyata 3, kita masukkan 3, berarti menjadi F3 sama dengan 3 pangkat 3 min 27 kali 3 plus 13 sama dengan min 41. Jadi nilai stasionernya adalah min 41. Oh, beda warna. Nih, biar sama ya. Oke, jadi nilai stasionernya adalah ini. Setelah kita masukkan X-nya, berarti 67 dan negatif 41. Nih, tuh, ini nih. Nih.
Kemudian titik stasionernya ya X-nya kita masukin. Berarti kalau X min 3 berarti kan hasilnya 67. Berarti titik stasioner yang pertama min 3,67. Kemudian titik stasioner yang kedua untuk X sama dengan 3 ternyata fx-nya min 41. Berarti titik stasioner yang kedua 3, negatif 41. Gitu. Gampang ya, tinggal diturunin, kemudian turunannya sama dengan 0. Kemudian kalau udah cari tahu X, udah dapat X, kita masukkan ke fungsi lagi. Sekarang nilai dan titik stasioner udah selesai. Kemudian kita akan bahas titik balik maksimum dan minimum. Nih, yang kita pelajari adalah titik balik maksimum dan titik balik minimum. Oke, next. Nih, titik balik maksimum dan minimum. Let's see this. Kalau ini namanya maksimum ya. Nah, kemudian ini minimum. Nanti kita akan cari titiknya berapa. Titik belok naik. Nah, kalau ini titik belok naik, then here it is we have titik belok turun. Kemudian sifat-sifatnya, misalkan f fungsi yang mempunyai turunan f aksen A sama dengan 0. Jika f aksen bertanda positif, ingat tandanya positif, di X kurang dari A dan bertanda negatif di X lebih dari A, maka AFA disebut titik maksimum. Kemudian jika nilai turunannya bertanda negatif, di X kurang dari C, dan bertanda positif di X lebih dari C, maka CFC disebut titik minimum. Kemudian jika di sekitar titik X sama dengan B tidak ada perubahan, tanda nilai F aksen, maka B, FB disebut titik belok. Kalau masih bingung, kita nanti ada latihan soal dan pembahasan. Nih, jadi biar cepat pahamnya. Oke, tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi kita punya fx. Fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus setengah x pangkat 2 min 2x. Kita punya fungsi itu ya. Sama seperti yang tadi, nilai stasioner kita juga nyari titik itu dulu sebelum nyari titik balik maksimum dan minimum. Berarti yang pertama kali kita harus tahu turunannya. Turunannya yaitu 1/3 x pangkat 3. Berarti kan itu 3 kali 1/3. 1 x, kemudian x-nya x. Pangkatnya di min 1, berarti tinggal x pangkat 2 plus setengah x kuadrat. 2 kali setengah berarti kan 1. Pangkatnya kurangin 1 berarti 1. Tinggal x aja. Kemudian 2x ya kalau variabelnya cuma x ya kita tinggal tulis angkanya aja. Min 2 gitu. Ingat sama seperti tadi syarat stasioner adalah jika turunannya itu sama dengan 0. Maka setelah kita mencari turunannya ditulis di sini. Turunan yaitu x kuadrat min plus x min 2 itu sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x plus 2 kali x min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh dua nilai x, yaitu yang pertama x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 1. Dan kita menentukan titik stasioner. Sama seperti tadi kita masukkan x ke dalam fx. Untuk x sama dengan min 2, maka fungsinya kita ubah menjadi f min 2. Kita masukkan ke dalam fungsi 1/3 min 2 pangkat 3 plus setengah min 2 pangkat 2 min 2 kali min 2. Kita punya hasil 3/3. Maka titik stasionernya adalah negatif 2,31/3. Dan yang kedua, kita masukkan x sama dengan 1 ke dalam fungsi fx. F1 sama dengan 1/3 1 pangkat 3 plus setengah 1 pangkat 2 min 2 kali 1. Sama dengan min 1, 1/6. Maka titik stasionernya menjadi 1, min 1, 1/6. Itu ya. Kemudian setelah itu apa lagi dong? Nah, setelah itu kita menguji nilai turunannya. Kalau misal di garis bilangan itu kan, kalau ini tabel ya. Kalau misal di garis bilangan itu kan tadi kita punya nih. Nih, kita tadi kan punya nilai X-nya ternyata
min 2 dan 1 ya. Nah, dari itu menjadi tabel ini. Gitu. Kemudian kita nyari nilai turunan fungsinya. Nilai turunan fungsi untuk kurang dari min 2. Berarti misal kita masukkan min 3 gitu. Nah, tadi min 3 dimasukkan ke turunannya. Gitu. Ternyata hasilnya positif. Kemudian jika kita masukkan min 2, 0 lah. Dia kan titik stasioner ya. Kemudian antara min 2 dan 1 berarti kita masukkan 0. X-nya 0, maka turunannya menjadi negatif. Dan kemudian kalau 1 dia 0, kemudian X lebih dari 1 dia positif. Positif, 0, negatif. Berarti gradiennya dia naik miring ke kanan. Nih ya, gradiennya ini. Kalau 0 berarti dia konstan. Kemudian negatif dia berarti menjadi turun. Konstan lagi, dia naik gitu. Maka maksimumnya adalah nih. Kemudian minimumnya adalah di sini. Kesimpulan, F-2 sama dengan 3/3 merupakan nilai balik maksimum. Nih ya. Karena untuk X-2 dia maksimum. Karena F aksen berubah tanda dari positif ke negatif. Dan titik balik maksimumnya adalah negatif 2,3/3. Kemudian untuk minimum, nilai balik minimum adalah untuk F1 sama dengan min 1/6. Karena F aksennya atau turunannya berubah tanda dari negatif, lihat nih, dari negatif ke positif, maka dia merupakan titik baliknya adalah 1, min 1/6. Gitu. Kita latihan soal ya. Latihan soal ini telah dikirimkan pada hari Jumat. Oke, jadwalnya adalah untuk hari Senin kita selalu share materi yang akan kita bahas di hari Minggu. Dan untuk hari Jumat kita share latihan soal berkaitan dengan materi yang kita share dan kita bahas sekarang. Ini kita udah share pada hari Jumat kemarin. Oke, berkaitan dengan materi hari ini yaitu yang nomor 1, kita akan mencari nilai stasioner, kemudian mencari nilai dan titik stasioner, cara-caranya seperti yang tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah titik balik maksimum dan minimum. Wah, malah kecoret ya. Oke, nomor 1. Nih, nomor 1. Kita tulis di sini. Kurang gede gak? Ya, biar agak gedean. Di sini persamaannya adalah X pangkat 3 min 3X kuadrat min 24X min 6. Maka turunannya kalau misal bentuk Y, kita tulisnya turunannya dy per dx ya. Kalau f kan berarti f aksen X. Kalau Y boleh pakai dy per dx. Turunannya yaitu 3X kuadrat min 6X min 24. Ini adalah turunannya. Kemudian langkah yang kedua, mencari syarat stasioner. Ingat, syarat stasioner adalah turunan itu sama dengan 0. Di sini ekuivalen dengan 3X kuadrat min 6X min 24 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 3 berarti. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ingat kalau memfaktorkan, kalau dikali berarti hasilnya yang ini 8, kalau ditambah hasilnya yang tengah ini, berarti min 2. Berarti kita dapat X min 4, X plus 2. Maka di sini kita punya X sama dengan 4, atau X sama dengan negatif 2. Karena mau mencari nilai stasioner, ingat langkah yang ketiga adalah mensubstitusikan X yang telah kita ketahui, yaitu X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 ke dalam fx-nya, atau di sini ke dalam Y ya. Berarti untuk X sama dengan 4, maka Y berarti menjadi Y 4. Nggak usah dikurung ya, langsung aja. 4 pangkat 3 min 3, 4 pangkat 2 min 2, 4 kali 4 min 6.
Maka hasilnya 64 min 48 min 96 min 6. Kita dapatkan negatif 86. Dan untuk X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 2 pangkat 3 min 3 kali negatif 2 pangkat 2 min 24 kali negatif 2 min 6. Maka kita dapatkan min 8, kemudian min 3 kali 4, berarti min 12 ya. Min 12 plus 48 min 6. Kita dapatkan 22 ya. 22. Maka di sini nilai stasionernya adalah negatif 86 dan 22. Gitu. Bisa ya. Kemudian nomor 2. Kalau yang nomor 2 disuruh nyari nilai dan titik stasionernya. Kalau yang nomor 1 nilainya doang. Kalau yang nomor 2 plus titik stasionernya. Oke. X pangkat 3 min 12X. Kita punya fx di sini. Fx, kita geser ya. Nih. Oke. Fx sama dengan X pangkat 3 min 12X min 5. Maka turunannya menjadi 3X kuadrat min 12. Oke, langkah yang kedua. Langkah pertama, langkah yang kedua, ingat syaratnya. Berarti F aksen X atau turunannya itu sama dengan 0, ekuivalen dengan 3X kuadrat min 12 sama dengan 0. Maka di sini, di sederhana ini, X kuadrat min 4 ya. Dengan 0, ekuivalen dengan 3, X min 2, X plus 2. Gitu. Kemudian ekuivalen dengan, berarti kita dapatkan hasilnya yaitu, nih, X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Nih, kita punya X2 sama dengan X min 2. Dan kita cari nilai stasionernya. Untuk X sama dengan 2, maka masukkan ke dalam Fx. F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 12 kali 2 min 5. Berarti 8 min 24 min berapa nih? 8 min 24 min 5 sama dengan berapa? 8 min 29, berarti min 21. Oke. Kemudian X min 2, maka menjadi F min 2 sama dengan kita punya negatif 2 pangkat 3 min 12 kali min 2 min 5. Sama dengan min 8. Karena pangkatnya ganjil ya, berarti hasilnya negatif. Plus, karena min kali min, plus 24 min 5. Sama dengan berarti 24 min 13. 24 min 13 berarti 11. 11. Oke. Kemudian kita cari titik stasionernya. Ini kan berarti nilai stasionernya adalah min 21 dan 11. Maka titik stasioner berarti mana nih? 2, negatif 21, kemudian negatif 2, 11. Yeay, selesai. Kita punya nilai stasioner dan titik stasioner. Saya tulis di sini ya, biar jelas nilai stasioner. Gitu. Kemudian yang terakhir nih, Yang terakhir, kita akan menentukan titik balik maksimum dan minimum. Kita akan menentukan titik balik maksimum dan minimum. Caranya sama ya, tetap nggak jauh-jauh dari nilai dan titik stasionernya. Oke, kita tulis di sini. 3. Kita perbesar.
3. Kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 2. Selamat datang Kak Andini. Ini udah soal terakhir ya, but no problems. Tapi nggak apa-apa, 10 menit yang berharga. Yang pertama kita cari dulu turunannya, berarti f aksen x kita turunkan menjadi 3x kuadrat min 6x min 9. Sama seperti tadi nilai stasioner dan titik stasioner. Syarat stasionernya apa? Turunan fx itu sama dengan 0. Ekuivalen dengan 3x kuadrat min 6x min 9 sama dengan 0. Maka bisa kita sederhanakan nih, bagi 3 aja. Berarti x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nih, atau kalau enggak gini aja deh. Nih. Dikali 3 gitu ya. 3 berarti x kuadrat min 2 min 3. Gini. Maka di sini kita punya x min 3 x plus 1 sama dengan 0. Maka kita punya x-nya yaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1. Ingat, nilai x ini kita substitusikan ke dalam fx untuk mencari nilai stasioner dan titik stasionernya. Kita masukkan. Untuk x sama dengan 3, maka f3 sama dengan 3 pangkat 3 min 3. 3 kuadrat min 9 kali 3 plus 2. Berarti 27. Min 27. Min 27 lagi. Cantik ya. Plus 2. Ya, berarti ini hilang. Nih, berarti tinggal min 27 plus 2. Berapa coba? Negatif 25. Yay, nilai stasionernya berarti negatif 25. Kemudian x min 1, maka fungsinya menjadi f min 1. Berarti min 1 pangkat 3, min 3 kali min 1 pangkat 2, min 9 kali min 1, plus 2. Sama dengan min 1 pangkat 3. Pangkatnya ganjil nih, berarti negatif ya. Negatif 1, min 1 kuadrat berarti 1. Tetap min 3, plus 9, plus 2. Berarti 11 kurangi 4 berapa? 7. Berarti ini titiknya berapa? Titik stasionernya adalah 3, negatif 25. Kemudian min 1,7. Lah dari dua titik ini kita kan nggak tahu nih mana yang titik balik maksimum dan mana yang titik balik minimum. Kemudian kita gambarkan nih di garis bilangan kayak tadi ya. Di garis bilangannya. Nih, gitu. Kemudian titiknya. Kita punya titik di sini berarti negatif 1 dan 3. Berarti untuk ngetes, untuk menguji, untuk menguji ya. Untuk menguji, kalau min 1 sama 3 kan udah pasti 0 ya. Berarti kita nguji untuk yang kurang dari min 1. Berarti kita masukkan, ingat yang kita uji adalah turunannya. Kita masukkan misal kurang dari negatif 1 berarti negatif 2. Maka menjadi 3 min 2 kuadrat min 6 kali min 2 min 9. Sama dengan 12 plus 12 min 9. Berapa? 15. Oh, hasilnya positif. Kalau positif berarti dia tadi naik ini ya. Positif, gradiennya positif. Kemudian min 1 kan dia 0. Gini. Next, untuk di antara min 1 dan 3 nih. Berarti angka berapa? 0 ya. Maka kita uji. 0 sama dengan 3, 0 kuadrat min 6 kali 0 min 9. Berarti min 9. Negatif. Berarti dia turun ke sini.
gradiennya negatif. Ingat, untuk X-nya 3, berarti dia konstan. Nih, sama. Terus kemudian kita uji lebih dari 3. Di sini ya, lebih dari 3 berarti kita masukkan misal X-nya 4. Maka menjadi F aksen 4 sama dengan 3 kali 4 kuadrat min 6 kali 4 min 9. Sama dengan 16 kali 3, 48 min 2, 4 min 9. Hasilnya yaitu berapa coba? 48 min 24, 24 ya? 24 min 9, 11. 24 min 9. 24 dikurangi 9, berarti 15. Oh, 11. 15. Gini ya, berarti dia positif. Yeay, berarti di sini titik maksimum yang mana? Titik maksimum berarti dia untuk X sama dengan min 1. Maka nilai maksimumnya ini. Titik maksimum. Dia minimumnya di mana? Nih, di sini. Atau saya lingkari ya. Nih, maksimum ini minimum. Berarti yang 3,-25 dia adalah titik minimum. Yeay, selesai. Selesai sudah untuk sesi 2 kali ini kita membahas tentang nilai dan titik stasioner dan tak lupa kita juga telah membahas titik balik maksimum dan minimum. Karena ini kan kita record ya, jadi kalian bisa melihat ulang videonya, video pembelajaran kali ini atau video kelas online hari ini di YouTube kita di Lupin Course. Biasanya kita update di hari Selasa. Oke, is there any questions? Ada pertanyaan enggak? Mumpung masih, 3 menit ya, cuma sisa 3 menit. Kalau misal ada teman yang pengen ikut gabung, ikut belajar, silahkan diajak dengan cara masuk ke dalam grup Lupin Course. Karena di situ info-info, jelas ya di situ ada linknya langsung. Dan untuk belajar mandiri materi lainnya, kalian bisa akses di lupincourse.com dan ada soal pembahasan yang kita terintegrasi dengan video pembahasan langsung di YouTube. Selamat weekend ya, selamat belajar juga untuk yang kelas 12, misal yang ikut kelas sesi 2 ini buat persiapan ujian sekolah. Nanti kalau misal mau ikut yang sesi 3, it's okay, no problem, nggak masalah, biar tambah banyak pahamnya tentang materi matematika kelas 10, 11, dan 12. Sebenarnya Lupin Course itu soalnya nggak begitu sulit banget ya, karena kita ingin menemani kalian belajar runtut dari yang awal sampai akhir gitu. Kalau misal kalian ngikuti Lupin Course terus, kita itu sangat runtut banget. Hampir mirip-mirip kayak sekolah ya, gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan untuk sesi 2 kita akan belajar tentang nilai maksimum dan minimum. Itu untuk interval tertutup juga. Thank you so much. See you. Makasih ya. Makasih Kak Putri, Kak Raffi, Kak Rama, dan Kak Andini.